Mari kita mengambil sikap berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak menerima pujian. Marilah kita dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, kita mau mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
puji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali kehilangan pengharapan. Hidup kita selalu dan senantiasa dikuasai oleh dosa. Dan seringkali kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Namun kita jangan putus asa. Mari kita terus berjuang dan berusaha di dalam Tuhan. Karena dalam Yesus ada kekuatan dan pengharapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, karena Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari kita mengambil sikap berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita mengalami kegagalan dan kegagalan. Kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hanya mengandalkan diri kita, kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapannya.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan kepada setiap kami. Hari demi hari kami menjalani hidup kami. Tuhan senantiasa menopang, memampukan kami. Bahkan yang luar biasa Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Namun Tuhan, ketika kami melihat diri kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami seringkali hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kami hanya mengutamakan Tuhan, kami hanya mengutamakan diri kami sendiri dan tidak mengutamakan Engkau. Tuhan, saat ini kami dengan penuh penyesalan datang di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kami. Bersihkan kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah juga kita senantiasa rindu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Petunjuk hidup baru kepada kita terambil dari Roma 15 ayatnya yang ke-7. Mari kita membacanya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat pilihan Allah, kita diselamatkan, kita diutus di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan menghendaki kita agar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, kirangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi beriman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita mengambil sikap berdiri.
akan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus menyuruh engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau pedang. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita mau menjadi saluran berkat Tuhan. Kita mau menjadi cahaya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang abad, marilah kita bersama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami saat ini. Engkau senantiasa menolong dan memimpin kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kekuatan dan pertolongan dari Engkau. Saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkati, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja-Mu di tengah-tengah pandemi corona ini. Biarlah Engkau boleh berkarya dan memimpin Tuhan, sehingga melalui ibadah, melalui persekutuan yang dilakukan, jemaat Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan majelis yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati dan memimpin kami. Tambah-tambahkan kekuatan, kemampuan, kerjasama kepada kami. Sehingga dengan sukacita kami dimampukan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah hati kami juga senantiasa dipenuhi sukacita di dalam melayani Engkau Tuhan. Saat ini kami juga teringat saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena kelemahan fisik yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga terus menjamah, memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Kami berdoa untuk Ibu Nurbaya, Ibu Homeling, Ibu Syaulisia Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan mereka saat ini. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih, sungguh menjamah, memberikan pertolongan kepada mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba-Mu ini. Pakailah para dokter yang menangani, berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk memberikan pengobatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan hamba-hamba-Mu. Selain itu juga Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman kami. Di dalam minggu ini mereka boleh ditambahkan 1 tahun umur mereka. Kami berdoa untuk Bapak Susanto Logawe, Ibu Ivana Tanoko, Bapak Yuangga Budi Tanoyo, Bapak Yudi Sugiyarto, Ibu Ratna Indawati, Ibu Leli Yeni, Ibu Anggriani, Ibu Wulandari, dan Bapak David Stefanus. Terima kasih Tuhan, selama 1 tahun Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memberkati mereka. Dan kami terus berdoa, menyerahkan kehidupan mereka ke depan. Biarlah Tuhan juga terus pimpin, Tuhan pelihara. Di tengah-tengah pergumulan tantangan yang ada,
Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa menopang dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan terus memimpin bangsa kami. Pemerintah bangsa kami, Tuhan terus tolong mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Menghadapi berbagai permasalahan di dalam negara ini, Tuhan berikan hikmat kemampuan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkati jemaat-Mu yang dengan setia pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong juga mereka, Tuhan terus pelihara iman mereka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhanlah yang mampu menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Biarlah hati kita senantiasa rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Biarlah hati kita senantiasa rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bagaikan terang yang menerangi jalan kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Tuhan, urapi dengan kuasa Tuhan. Supaya setiap kata-kata yang disampaikan hamba-Mu adalah kebenaran Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, bukakan hati kami. Berbicaralah dalam hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh ketika kami datang menghadiri Tuhan. Ketika kami datang menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mendengarkan firman ini. Dan menyerahkan sabda firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Shalom. Kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan, Tuhan kembali memimpin kita, memberikan kita anugerah yang begitu istimewa, sehingga kita dapat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih pada detik ini, saat ini, kita akan belajar firman Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh mengubahkan hati kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah, pagi hari ini hidup saling menerima. Hidup saling menerima. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Di dalam Filemon, ayat yang kelima, 7, 9b sampai 16. Saya tidak menyebutkan pasalnya karena kitab Filemon ini hanya satu pasal saja. Sebenarnya saya mau membaca semua, tapi karena durasi saya akan baca ayat 5, 7, 9b sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, ayat yang 9b sampai 16. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berarti bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Bicara soal penerimaan, teladan terbaik menurut analisa saya, Filemonlah teladan yang terbaik ketika bicara soal penerimaan. Bicara soal penerimaan yang sempurna, maka Kristuslah teladan agung kita.
Karena Tuhan sudah melakukan penerimaan yang sempurna kepada saudara dan saya lewat karya salib. Tapi ketika kita bicara dalam porsi sebagai manusia yang lemah, sebagai pengikut Kristus, Filemonlah teladan yang terbaik. Kalau kita meneliti seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada praktek iman atau bukti iman atau anak Tuhan yang melakukan penerimaan seperti yang dilakukan oleh Filemon kepada hambanya. Ini sungguh luar biasa. Mungkin kita akan bertanya, kenapa saya katakan ini yang terbaik? Apa yang dia lakukan? Penerimaan apa yang dia lakukan? Kita bisa melihat penerimaan yang dia lakukan sehingga saya katakan dia teladan terbaik soal penerimaan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-15 dan sampai 17. 15 sampai 17. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Penerimaan yang dilakukan Filemon adalah dia tidak hanya memaafkan, dia tidak hanya mengampuni, tetapi dia menerima seperti apa yang kita baca di dalam kitab suci. Dia menerima hambanya Onesimus sebagai saudara. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, di mana ada perselisihan yang sangat besar terjadi antara Filemon sebagai hamba dan budaknya yang bernama Onesimus. Onesimus melakukan pengkhianatan yang sangat besar kepada majikannya. Diperkirakan dia telah mencuri uang, lalu kemudian dia melarikan diri. Seorang hamba yang melakukan pengkhianatan bukannya bertanggung jawab yang dia lakukan, tetapi dia melarikan diri. Ketegangan ini bukan semakin baik. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Onesimus memilih untuk melarikan diri. Dan sebagai hamba Tuhan sejati, Rasul Paulus menasihati Filemon untuk menerima dia kembali, dan permintaannya itu bukan sekedar minta maaf atau mengampuni. Dalam hal ini, saya bedakan tingkat antara memaafkan, mengampuni, dan menerima. Yang dilakukan oleh Filemon, dia tidak hanya memaafkan Onesimus, tetapi dia juga tidak hanya mengampuni kesalahan Onesimus, tetapi dia menerima sebagai saudara di dalam Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saya gambarkan begini. Karena saya tadi katakan tingkatnya seperti ini. Kalau kita dalam posisi Filemon dan Onesimus adalah pembantu kita, dan ketika dia melakukan kesalahan besar, yang ada dalam pikiran kita apa? Gampang gak untuk memaafkan dia? Mungkin kita bisa katakan, oke, maaf. Mengampuni gampang gak? Kalau menurut saya, mengampuni itu di atas maaf. Dan mengampuni itu sangat identik dengan hal-hal yang rohani. Mungkin kita bisa memaafkan, lalu kemudian, oh ya gak apa-apa saya mengampuni. Tapi kita akan berhenti dan berkata, sampai di sini kontrak kita. Kamu sudah tidak boleh lagi datang dan bekerja di tempat saya. Saya boleh memaafkan, saya boleh mengampuni kamu. Tapi kamu sudah tidak boleh lagi bekerja di tempat saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Filemon tidak hanya sekedar memaafkan, mengampuni, tetapi dia mampu menerima sebagai saudara di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Lalu kita mungkin bertanya, apa rahasia Filemon sehingga dia bisa menerima kembali Onesimus? Ada di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan.
karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Rahasia Filemon untuk bisa memberikan penerimaan kepada Onesimus itu karena statusnya. Statusnya apa? Di situ dikatakan bahwa Filemon adalah murid Kristus. Dia adalah pengikut Kristus. Filemon dikatakan orang mengenal Filemon karena imannya kepada Tuhan. Imannya itu, dia tidak hanya dikenal sebagai orang beriman, tetapi orang-orang dikatakan di dalam ayat yang kelima, mereka juga ikut merasakan kasih daripada Filemon ini. Ini luar biasa sekali. Dan sebagai orang yang penuh kasih, sebagai orang yang memiliki iman yang luar biasa, ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah besar, bagi saya salah satu masalah besar yang sulit sekali untuk membuktikan bahwa kita orang beriman, yaitu masalah pengampunan. Mungkin kita selama ini kita begitu gampang melihat seseorang, ketika seseorang aktif ke gereja dia rohani. Ketika dia mengaku saya saat teduh setiap hari kita berkata dia rohani. Saya katakan itu semua omong kosong. Tanpa bukti yang benar-benar nyata, baru katakan orang ini benar-benar rohani. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah seperti yang terjadi di dalam bacaan kitab, dan di situ kita bisa menunjukkan dan memberikan pengampunan, maaf, apalagi penerimaan, itu baru orang yang rohani. Tanpa bisa melakukan itu, jangan pernah berkata orang ini bukan tidak rohani, orang ini lebih rohani. Kita bisa berpura-pura di depan siapapun. Mulut kita bisa manis, dan hati kita busuk. Kita bisa melakukan perkara-perkara ajaib, tapi belum tentu kita orang beriman. Untuk melihat masalah status, karena kita juga punya status. Filemon punya status, kita juga punya status. Mari kita lihat perbandingannya. Slide-nya jangan dikeluarin dulu ya. Filemon dikatakan dia punya status sebagai orang beriman, sebagai orang yang penuh dengan kasih. Dan orang-orang di sekitarnya sungguh-sungguh merasakan bahwa dia orang beriman. Orang-orang di sekitarnya sungguh-sungguh merasakan akan kasihnya yang begitu dahsyat itu. Dan sungguh-sungguh terbukti ketika Paulus memintanya untuk menerima kembali Onesimus, tanpa berpikir panjang. Seharusnya yang minta maaf itu siapa? Onesimus. Dia datang menghampiri Filemon dan terus kemudian saya minta maaf. Tetapi terbalik di dalam bagian ini, justru yang membuka pintu maaf, pengampunan, penerimaan justru Filemon. Dan statusnya sebagai orang beriman tidak hanya sekedar status, dan itu benar-benar dia buktikan ketika Paulus memintanya untuk menerima Onesimus kembali. Statusnya tidak hanya sekedar menyandang status sebagai orang beriman, tidak hanya sekedar menyandang status sebagai orang yang penuh kasih, tetapi itu benar-benar dia hidupkan status itu di dalam kehidupan yang real. Mari kita lihat status orang Kristen masa kini. Filemon, dia punya status. Orang Kristen masa kini punya status. Orang Kristen masa kini atau kita, termasuk saya dan Bapak Ibu semua, kita dikenal sebagai orang Kristen. Kita lahir di dalam keluarga Kristen. Kita begitu aktif di dalam pelayanan. Kita begitu rajin ke gereja tanpa absen. Kita punya status. Kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan kita melakukan perkara yang jauh lebih besar, bahkan yang tidak orang lain bisa lakukan. Kita lakukan untuk Tuhan. Itu status kita. Tapi ketika diperhadapkan dengan realita kehidupan, masalah, maaf, pengampunan dan penerima, itu baru terlihat kualitas kerohanian kita. Yang kita tunjukkan adalah sebagai orang yang punya status masa kini,
berbanding terbalik dengan status kita. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, jangankan untuk menerima, jangankan untuk mengampuni, jangankan untuk minta maaf. Melihat mukanya saja kita sudah muak. Dan yang kita bangun adalah kita membangun benteng. Kita memutus hubungan dengannya. Kita menutup pintu dengannya. Dan kalau bisa pintu itu akan terkunci sampai seumur hidup. Ironis bukan? Ngerinya kedengarannya sedap. Tapi itulah realita kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Masa kini termasuk saya dan termasuk Bapak Ibu sekalian. Terlalu kecil untuk saya. Mari kita lihat dua-dua punya status. Filemon punya status sebagai orang beriman. Orang Kristen masa kini punya status sebagai orang beriman. Mari kita lihat bedanya. Dikenal beriman, orang Kristen juga dikenal beriman. Memaafkan tanpa syarat. Orang Kristen zaman sekarang memaafkan dengan syarat. Filemon menerima tanpa syarat. Filemon mengampuni, menerima tanpa syarat. Orang Kristen zaman sekarang mengampuni dengan syarat. Orang Kristen zaman sekarang semuanya dengan syarat. Orang Kristen zaman dulu, yaitu Filemon, imannya benar-benar nyata. Kualitas hidupnya yang punya status benar-benar nyata. Buktinya, orang zaman sekarang imannya kabur. Imannya itu terlihat di depan orang. Imannya kita terlihat ketika kita di dalam gereja. Saya setuju sekali kemarin penginjil Yudi Handoko memberikan kita angket. Dan itu banyak sekali berbicara tentang penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar, orang yang menyembah dengan benar, maka akan selaras hidupnya ketika dia keluar, maka juga itu sama. Makanya saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita di dalam gereja, kita puji Tuhan, haleluya, ampuni segala macam. Tetapi ketika di luar, semuanya lupa, haleluya, dan gak ada pengampunan. Itu yang tidak selaras. Tapi seharusnya ketika kita menjadi penyembah, ketika kita keluar, kita juga menjadi penyembah. Billy Graham dalam khotbahnya, mungkin Bapak sekalian tahu Billy Graham ya. Kalau hamba Tuhan pasti tahu. Dia pengkhotbah yang sangat terkenal era 50-an, 60-an, 70-an. Bahkan menurut saya tidak ada pengkhotbah yang lebih besar daripada Billy Graham. Itu menurut saya. Lanjut. Di dalam dua khotbahnya berbeda, saya suka sekali dengan khotbahnya. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat manis ini. Dia berkata demikian, "You may be born in garage, but doesn't make you a car. You may be born in Christian home, but doesn't make you a Christian." Secara harafiah saya menerjemahkannya begini. Anda bisa lahir di garasi, tapi tidak otomatis Anda memiliki mobil. Tanpa usaha, tanpa kerja keras, tanpa uang, gak mungkin Anda bisa punya mobil. Kalimat yang selanjutnya saya artikan begini. Anda lahir dalam keluarga Kristen, Anda lahir sebagai orang Kristen, tidak otomatis menjadikan Anda sebagai orang Kristen sejati. Artinya begini. Banyak orang yang beranggapan bahwa lahir di dalam Kristen, lahir di dalam keluarga Kristen, otomatis menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati seperti Filemon. Banyak orang yang beranggapan menjadi orang Kristen dari dulu sampai sekarang akan menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Ada orang yang beranggapan rajin ke gereja, melakukan pelayanan-pelayanan yang dahsyat akan menjadikan kita secara otomatis menjadi orang Kristen yang sejati. Saya katakan itu semua tidak berarti tanpa bukti. Tanpa pemahaman yang benar akan status kita sebagai murid Kristus,
tanpa pemahaman yang benar akan nilai-nilai iman Kristen, tanpa pemahaman yang sungguh-sungguh akan status kita sebagai pengikut Kristus, maka mustahil itu semua. Bagaimana mungkin kita berkata, saya adalah murid Kristus, saya pengikut Kristus yang sejati, tapi kita tidak mampu menunjukkan kualitas iman kita. Seperti saya katakan di atas tadi, melihat kualitas kerohanian seseorang mulai dari sekarang, Bapak sekalian harus membuka hati, membuka pikiran, melihat kerohanian seseorang bukan berdasarkan kuantitas yang dia kerjakan, bukan berdasarkan apa yang terlihat, tapi bukti yang benar-benar fatal ketika diperhadapkan dengan masalah seperti ini. Dia bisa menunjukkan enggak? Baru katakan, ini baru orang beriman. Saya teringat dengan perumpamaan yang dipakai oleh Pendeta Karyaman 2 minggu yang lalu. Ada yang ingat perumpamaan itu? Tentang pengampunan. Di dalam bahasa Indonesia menggunakan perumpamaan tentang pengampunan. Tapi saya sangat tertarik dengan istilah bahasa Inggris. Di situ dikatakan, unmerciful servant, hamba yang tidak punya belas kasihan. Jelas sekali ya. Saya menggambarkan perumpamaan ini sebagai manifestasi iman orang Kristen zaman sekarang. Di mana di dalam perumpamaan itu dikatakan ada seorang raja dengan hambanya. Dan hambanya ini punya utang yang sangat besar. Ada yang masih ingat utangnya? Di dalam Matius pasal 18. Berapa? 10.000 talenta. Bisa membayangkan berapa duit itu 10.000 talenta? For your information, 1 talenta 34 kilogram emas. 1 talenta 34 kilogram emas kali 10.000, dan kita berasumsi emas sekarang 1 kilo 800 juta. Benar kan? Kira-kira segitu ya, 800 juta. Kalikan 800 juta kali 340.000. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? HP Bapak sekalian pasti nggak cukup angkanya. Kita sudah hitung-hitung berdasarkan asumsi 800 juta, 340.000 kilo itu sekitar 272 triliun. Di Jember ada yang punya uang 272 triliun. Mungkin orang terkaya Indonesia tidak punya aset sampai segitu. Ini utang yang sangat besar sekali. Dan di situ dikatakan ketika raja ini melihat hambanya ini tidak mampu untuk membayar utang yang sangat dahsyat itu yang begitu besar. Lalu kemudian hamba ini memohon-mohon belas kasihan. Dan karena raja ini penuh belas kasihan, raja ini tidak mendengarkan apa yang diminta oleh hamba ini. Hamba ini meminta, oh Tuhan, bersabarlah sejenak, saya akan membayar utang-utang tersebut. Tetapi sang raja ini tidak menjawab seperti apa yang diinginkan oleh hamba ini. Tetapi raja ini memberikan jawaban yang sangat dahsyat, yang melebihi dari apa yang dia minta. Yaitu sang raja ini berkata, semua utangmu saya anggap lunas. Senang gak? Senang? Tapi yang menarik dalam perumpamaan ini, ketika sang hamba ini baru saja dilunaskan utangnya yang begitu dahsyat itu, dan kemudian dia keluar dan dia ketemu dengan temannya yang punya utang padanya. Dan utangnya berapa? Ada yang tahu? 100 dinar. 100 dinar itu 1 dinar upah sejumlah uang dengan gaji sehari. Jadi saya asumsi aja kalau 50.000, jadi kalau 100 berarti sekitar 5 juta. Coba jemaat sekalian membandingkan, nggak usah pakai ratus ya, 200 triliun perbandingan dengan 5 juta. Jauh nggak itu? 10 juta perbandingan mungkin 0,000 sen. Tapi yang menarik,
ketika hamba ini melihat temannya dan terus kemudian, mana utangmu? Lalu kemudian dia mencekik lehernya tanpa sedikit pun belas kasihan. Padahal dia baru saja dikatakan di dalam ayat ini, baru saja dia keluar, terus kemudian dia ketemu temannya dan dia mencekik leher temannya. Ngeri nggak orang itu? Makanya dikatakan hamba yang tidak punya belas kasihan. Bukankah ini gambaran orang Kristen zaman sekarang? Bukankah ini gambaran iman kita? Tuhan sudah melakukan karya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Saking besarnya, memohon pengampunan, memohon Tuhan untuk bersabar saja kita tidak layak. Karena saking besarnya, yang layak kita terima adalah hukuman, kematian, itu yang layak kita terima. Kita tidak mampu untuk menghadap Tuhan karena utang kita yang begitu besar. Tetapi Tuhan berkata, saya menyelesaikan utangmu di atas kayu salib. Lalu kemudian kita keluar, kita kan sebagai hamba ya, kita asumsi kita hamba yang tadi. Lalu kita keluar. Kemudian kita disakiti oleh teman-teman kita atau sesama kita. Apa yang kita kerjakan? Kita memberikan pengampunan. Yang kita lakukan dan itu yang seringkali yang pasti kita mencekik lehernya. Kita menyusahkan dia. Kita menutup pintu maaf baginya. Kok enak kamu diampuni? Kok enak kamu dimaafkan? Apalagi diterima? Bukankah engkau sudah sangat kurang ajar? Tuhan berkata, saya sudah membayar utangmu yang begitu besar. Tapi ketika engkau diperhadapkan dengan realita hidup, kenapa kamu mencekik orang-orang di sekitarmu? Kita mencekik lehernya ketika kita menutup maaf dengan mereka, apalagi mempersulit mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini sebenarnya gambaran kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan nanti ketika mungkin masih buktikan nanti kalau di kehidupan nyata Bapak Ibu sekalian. Dan ketika mengalami hal yang sama, mungkin kalau cuma kita salah kata aja kita sudah tersinggung. Apalagi kita benar-benar disakiti, buktikan kalau kita orang yang rohani. Dan kalau kita seperti hamba ini, itu sama artinya kita mencekik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bangga dengan status kita. Jangan pernah bangga dengan pelayanan yang kita kerjakan hari ke hari, minggu ke minggu. Jangan bangga melakukan hal-hal yang ajaib. Jangan bangga punya status sebagai hamba Tuhan. Jangan bangga punya status sebagai majelis. Jangan bangga punya status sebagai pengurus. Jangan bangga punya status sebagai aktivis. Jangan bangga punya status menjadi orang Kristen atau menjadi jemaat yang setia tanpa bukti iman. Itu semuanya tidak berarti. Saya tidak bermaksud Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan maaf, pengampunan, atau menerima, maka itu begitu mudah untuk kita. Tidak, saya tidak berkata demikian. Tapi kita akan menjadi hamba yang jahat ini kalau kita mencekik leher mereka dengan menyulitkan mereka dengan perbuatan mereka. Filemon, dia yang berinisiatif untuk menerima Onesimus. Kalau kita orang lain yang minta maaf, kita masih memberikan benteng yang besar. Ironis sekali bukan? Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah mengerjakan karya yang begitu dahsyat. Dan baru kita akan menjadi orang yang bangga dengan status kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan yang aktif ketika kita bisa membuktikan iman kita seperti yang dilakukan oleh Filemon. Tanpa itu, jangan pernah berbangga dan jangan pernah mengukur kerohanian seseorang dengan hal-hal yang kelihatan, itu tidak ada artinya. Tapi ukurlah kerohanian seseorang ketika dia sungguh-sungguh membuktikan imannya. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Dan kita mohon Tuhan
untuk memampukan kita menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, bukan hanya status-statusan, tapi kita sungguh-sungguh menghidupi status itu di dunia nyata. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati, diingatkan melalui teladan iman Filemon ini ya Tuhan. Dia dikenal sebagai orang beriman. Orang mengenalnya karena kasihnya yang sungguh-sungguh nyata. Dan kasihnya itu sungguh-sungguh terbukti ketika dia mampu menerima Onesimus, hamba yang telah kurang ajar mengkhianati dia, tapi dia mampu menerimanya sebagai saudara seiman. Dan ajar kami ya Tuhan, ketika kami begitu bangga dengan status kami, bangga dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di dalam gereja, bangga dengan penyembahan-penyembahan kami, dan itu semuanya tidak akan ada artinya ketika kami tidak mampu menunjukkan kualitas iman kami. Dan biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Ibadah new normal tetap diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi. Untuk ibadah online setiap hari Minggu diadakan pukul 5 sore di channel YouTube GKT Jember. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang selama ini setia beribadah dan mendukung pelayanan melalui persembahan. Persembahan dapat dilakukan di depan pintu masuk gereja di kotak persembahan yang telah disediakan. Dan bisa juga scan barcode. Dan untuk Bapak Ibu yang di rumah yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mentransfer di nomor rekening BCA dan juga bisa melalui scan barcode yang tersedia. Minggu 2 Agustus 2020 akan diadakan perjamuan kudus di ibadah 1 dan 2. Dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Febrianto. Bagi jemaat yang rindu untuk perjamuan kudus di rumah dapat menghubungi hamba Tuhan. Dimohon jemaat mempersiapkan diri dengan mengenakan atasan putih. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat yang berulang tahun. Minggu ini tanggal 26 Juli, Bapak Susanto Logawe, 27 Ibu Ivana Tanoko, tanggal 28 Bapak Yuangga Budi Tanoyo, Bapak Yudi Sugiarto, tanggal 29 Ibu Ratna Indawati, tanggal 30 Ibu Leli Yeni, Ibu Anggriani, dan tanggal 31 Ibu Wulandari. 1 Agustus Bapak David Stefanus. Kiranya seiring bertambahnya usia, bertambah pula iman dan karunia di dalam Tuhan. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya menjelaskan mengenai minggu depan ketika kita menjalankan perjamuan kudus, maka kita melakukannya dengan cara new normal juga. Jadi berbeda dengan cara yang biasanya kita lakukan. Jadi jangan khawatir, tetap aman, gitu ya. Baik, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Waktu kita masuk tadi di gereja, kita sudah memberikan persembahan dan mari kita masuk di dalam doa persembahan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di kesempatan ini juga Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Dan kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dan menerimanya. Dan juga kami serahkan kehidupan jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati, memimpin kehidupan kami dalam keluarga, pelayanan, dan juga pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Baik, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengembalikan hormat kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan marilah kita membawa firman Tuhan yang telah kita renungkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita mau menerima sesama kita dalam kelemahan keterbatasan mereka. Dan akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.